Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa kalau Tuhan sudah berikan Bapak Ibu 1 minggu kemarin untuk rileks santai. Dan saatnya pada hari ini kita kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari persiapkan hati kita untuk kita siap datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab kami Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Mari angkat pujianmu kepada Tuhan. Bawa persembahan hidupmu pada hari ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sepanjang hidupmu. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami, karena kami memiliki Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Bapa, kami umat-Mu datang untuk bersyukur, mengucapkan, dan saatnya kami untuk bersuka cita. Karena kami tahu, kami merayakan atas kebangkitan-Mu. Engkau menang atas dosa di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya setiap umat-Mu yang berada maupun yang hadir pada hari ini, Tuhan berkati semuanya. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Dan kami siap untuk bersukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap bersukacita katakan amin. Bisa bangkit berdiri semua Bapak Ibu. Mari kita rayakan kebaikan kita Tuhan, karena Dia yang layak dipuji juga. Sama-sama katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebaikan Tuhan kita. Kita percaya bahwa kebangkitannya membuat diri kita juru selamat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pada hari ini bersukacitalah kepada Tuhan. Dengan segenap hati katakan, rayakan Yesus, rayakan. Sebab Dia rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya.
selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Jemaat saja katakan, dia bangkit dan hidup selamanya. Biar ini menjadi pernyataan Bapak Ibu Saudara, katakan, dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi dengan senang hati, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sebab kebangkitan Tuhan memberikan bahwa Dia juru selamat di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kebangkitannya membuat Dia adalah sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Karena sebab Dia telah bangkit di dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dialah satu-satunya anak Allah di dalam hidup kita yang memberikan kekuatan bagi kita. Sama-sama kan? Ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bapa hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, karena ku tak Dia benar hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersama-sama kata, ada Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Bersama-sama katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak getar, ku tak getar, karena
berarti sebab dia hidup. Cepat saja katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dengan semangat lagi katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kemuliaan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dengan sepenuh hati katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu, karena dia memegang. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dengan hati segenap hati katakan, sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena Engkau yang memegang di dalam kehidupan. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa kami memiliki Bapa yang selalu mendengar seruan hati dalam kehidupan kami, Bapa. Kami percaya kuasa-Mu akan mengalir dalam kehidupan kami, Bapa. Memulihkan hati, menyembuhkan hati yang terluka. Dan kami percaya ketika kami tinggal di dalam hadirat-Mu, kami merasakan ketenangan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Kami percaya Bapa. Mari bersama-sama kami katakan dalam hati. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Mari katakan segenap hati. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau menemani, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Biar musik saja. Mengalirlah kuasa di dalam kehidupan kami. Kami percaya
Kami memiliki Bapa yang luar biasa di dalam kehidupan kami, yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Apapun keadaan yang Bapak Ibu hadapi saat-saat ini, tetap percaya kepada kuasa Tuhan, tetap melihat kebaikan Tuhan, maka di situ mujizat, pemulihan, penyembuhan akan terjadi nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu merasa terluka, disakitin. Percaya, Dia sanggup memeluk saudara, Dia sanggup merangkul hidup saudara untuk kembali lagi kepada-Nya. Pada pagi hari ini, umat di tempat ini, kami belajar untuk merendahkan diri ya Bapa, untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami. Mari dengan kedua tangan kita angkat kepada Tuhan, kepada angkat. Katakan segera mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir. Percaya Dia hadir dalam hidupmu, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Biar jemaat saja katakan, bersamamu Bapa. Segenap hati katakan, mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu, ku kan tenang bersamamu Bapa. Panggil Dia di dalam hidupmu. Kami menyebut Kau Bapakku, Kau Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memiliki Bapa yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Dengan segenap hati sembah Dia, yang bisa berbahasa Romawi sembah Dia. Kikala pala para pasana kapat papa, hikaka para masyarakat, hikaka para mala masyarakat. Ya la para masyarakat papa, hikaka para mara. Mari bangkitkan rohmu, bangkitkan jiwamu. Ya la para sembah Dia, sembah Dia, panggil Bapa. Ya la para masyarakat. Hingga para pasara lama papa, hingga para pasara lama. Segenap hati ini kami Bapa, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Kau Bapa yang baik dalam hati. Hingga para pasara lama para hingga para para pasara lama.
Kira para 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 masyara. Dika karawal mana. Haleluya. Mengarilah kuasa Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Mengarilah kuasa Roh Tuhan. Dan kami percaya kami akan merasakan terobosan mujizat-Nya di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Segenap hati sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Berikan sorak-sorai kepada Bapa yang terbesar di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau sudah menjadi Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, maupun kami semua yang hadir, maupun semua yang ada, pemirsa yang ada dimanapun berada. Dan kami percaya kami akan menerima berkat berita damai sukacita yang nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Semua yang siap katakan amin. Shalom, puji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Saya percaya selama seminggu kita diberkati oleh Tuhan yang terbaik daripada Allah. Begitu. Namun seringkali kita melihat tidak semua orang bisa menerima kasih setia Tuhan dan kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Entah itu baik, entah itu membuat kita harus berjuang dengan kehidupan ini. Namun saya percaya bahwa kekuatan Allah, janji Tuhan, kebenaran firman Allah itu yang meneguhkan kita dari waktu ke waktu. Kalau minggu lalu kita berbicara tentang, kita mendengar firman Allah yang disampaikan beberapa hamba Tuhan, dikatakan bicara tentang sikap hati, tentang ketabahan, ya. Dan hari ini kita belajar tentang sikap hati mengenai ketulusan, begitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun ini adalah tahun paradigma, perubahan paradigma kita yang salah diubahkan, harus disesuaikan dengan standar Allah, yaitu firman Allah. Nah, kalau kemarin kita bicara tentang ketabahan hati, berarti sikap hati, bagaimana kita menghadapi suatu masalah, tekanan hidup, kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan membuat kita hampir saja meninggalkan Tuhan, bahkan putus asa dan putus pengharapan. Tapi orang yang di dalam Tuhan, orang yang bergantung sepenuhnya kepada Allah, dia akan berespon benar atas masalah dan kondisi yang dihadapi. Itu yang namanya ketabahan. Dia akan berpikiran benar dalam segala perkara, karena dia percaya bahwa proses hidup yang dia alami dalam kehidupannya akan membuat dia semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Salah satu ciri orang yang dewasa rohani adalah hidupnya penuh dengan ketabahan.
hidupnya penuh dengan ketabahan. Nggak jauh beda dengan ketulusan hati. Ketulusan hati juga berbicara sikap hidup. Kalau ketabahan itu berbicara bagaimana menghadapi suatu kondisi. Tapi ketulusan hati itu berbicara bagaimana saudara melakukan segala sesuatu. Apakah dasarnya hidup kita tulus? Ya, apakah dasarnya apa yang kita lakukan, kita tulus melakukan hal itu? Entah itu saudara melayani Tuhan dalam pekerjaan Tuhan, ataukah saudara memberikan persembahan, ataukah saudara melakukan untuk orang lain, memberkati orang lain, apakah itu tulus dasarnya? Gitu ya. Coba perhatikan, coba kita renungkan hari-hari ini. Kita evaluasi hidup kita hari-hari ini. Ketika kita membangun hubungan dengan orang lain, apakah kita tulus tanpa mengharapkan imbalan dari hubungan itu? Pasti saudara kata, gak mungkin lah. Saya membangun hubungan pasti ada sesuatu yang harus saya harapkan dari orang lain. Manusia dasarnya adalah egonya tinggi, egosentris gitu ya saudara, istilahnya gitu. Berpusat pada diri sendiri. Setiap apa yang dilakukannya, dia mengharapkan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Seolah-olah hubungan dalam lingkup dia sebagai anak-anak Tuhan, seolah-olah itu hubungan yang bisnis, yang harus ada timbal balik. Padahal Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita, harusnya tidak ada timbal balik, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sebagai dasar dari kita untuk berbicara tentang ketulusan hati, mari kita buka daripada kitab 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat dunia, tapi oleh kekuatan kasih karunia Tuhan. Begitu. Ternyata ketulusan itu bukan daripada hikmat dunia. Begitu. Firman Allah katakan demikian. Namun ketulusan itu dan kemurnian hati pribadi, lepas pribadi itu datangnya daripada Allah. Saudara tulus atau tidak dalam kehidupan ini tidak langsung instan. Saya mau baik gitu, enggak. Ada proses, ada tahapan-tahapan lebih hari dari waktu ke waktu. Coba perhatikan, orang jahat tidak langsung baik. Karena sudah bertahun-tahun dia melakukan kejahatan itu berakar. Kalau tidak dari Allah untuk mencabut akar kejahatan itu, orang itu tidak akan berubah. Bapak Ibu, kita maunya wah orang itu harusnya kayak gini karena posisinya demikian. Saya mau bilang, kalau orang itu tidak tertanam di dalam firman Allah dan mendengar apa yang Tuhan sampaikan, orang itu tidak akan berubah dalam hidupnya. Entah posisi kita tinggi dalam satu gereja, atau pelayanan kita luar biasa dalam gereja. Saya mau bilang, ketulusan hati itu perlu proses panjang, supaya saudara tahu pertumbuhan iman saudara. Kedewasaan itu tidak instan. Ketika saya baru lahir, baru terima Yesus, saya tidak langsung dewasa dan tulus dalam segala hal, dan tidak tabah dalam segala hal. Tapi setiap waktu tahapan kehidupan saya, itu membuat saya mengerti tentang firman dan melakukannya. Tahukah Bapak Ibu, ketika kita melakukan hal yang salah dalam kehidupan kita, ada suara hati dalam kehidupan kita. Hati nurani kita akan berbicara, jangan itu tidak baik. Dan kita melakukannya, dan kita taat kepadanya, saudara akan bertumbuh dengan baik. Tapi ketika suara hati nurani saudara menegur setiap hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah, perhatikan.
tidak lama kita akan mati secara rohani. Kenapa? Suara hati, hati nurani adalah wakil Allah di dalam jiwa kita. Itu yang membuat kita hidup dan membuat kita kuat di dalam segala perkara. Makanya Rasul Paulus katakan begini, inilah kami memegahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, gitu ya. Suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dengan jemaat yang dilayaninya, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian hati. Jadi ketulusan dan kemurnian hati bukan dari hikmat dunia, tapi dari Allah. Itu yang tidak dapat disangkal, gitu ya. Jadi jangan berharap kita berdoa bagi orang, Tuhan ubah orang itu sebegini, begini. Jangan batasi kuasa Allah dengan apa yang ada standar dalam pikiran saudara. Tapi serahkan kepada Tuhan setiap pribadi lepas pribadi yang saudara layani dalam kehidupanmu. Maka dia akan maju sesuai dengan rencana Allah dan rancangan Allah dalam kehidupan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Allah. Kita tidak bisa membatasi rencana Allah dalam kehidupan pribadi seseorang. Karena seseorang dari pribadi-pribadi yang lain memiliki keunikan tersendiri. Punya kapasitas iman tersendiri. Punya kelebihan sendiri dan punya kemampuan sendiri. Dan itu Tuhan rancangkan. Jadi saya mau bilang sama kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan rendah diri, tapi rendah hati dan tetap bergantung kepada Allah untuk segala sesuatunya. Jangan takut dengan kehidupan ini. Jangan takut ketika orang lain tidak mengindahkan Anda, ya. Jangan takut ketika orang lain menindasmu dan menekanmu dalam segala perkara. Ada Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang luar biasa yang juga ditugaskan oleh Allah untuk menopang kehidupan. Menopang kehidupan kita. Setiap kita dikuatkan. Setiap kita betul-betul diteguhkan untuk segala sesuatu. Dan saya percaya setiap kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat dalam kehidupan ini. Begitu. Untuk menguatkan kita, untuk meneguhkan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu. Karena banyak perkara yang saya alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Pembelaan, pembalasan, dan penghakiman itu milik Tuhan. Perhatikan. Pembalasan, penghakiman, dan pembelaan itu milik Tuhan. Ketika kita satu kali kita mengambil bagian Tuhan, Tuhan akan angkat tangan. Ketika kita mengangkat tangan kepada Allah yang luar biasa, Tuhan akan turun tangan dan menolong kita dalam segala perkara. Jangan takut dengan hari-hari ini. Mungkin kondisi tidak mengenakan kita, mungkin kondisi hal-hal lain tidak membuat kita nyaman untuk hari-hari ini. Mungkin pelayanan kita juga tidak nyaman dengan hari-hari ini. Tapi saya mau bilang bagi kita semua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik waktu pun. Begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Rasul Paulus katakan di bahkan segala sesuatu yang diberikan dengan tidak tulus dalam kehidupan kita, maka itu tidak akan mendatangkan manfaat atau fungsi yang benar sesuai dengan kebutuhan orang lain. Rasul Paulus berbicara banyak hal dalam kehidupan kita tentang kehidupan. Bagaimana dia awalnya bukan orang yang benar-benar takut akan Allah, tetapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, ada banyak keubahan. Ada banyak kehidupan yang perubahan yang dia alami dalam kehidupan ini. Sungguh sesuatu yang luar biasa kalau kita mau belajar daripada kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Ketika saya baca dari materi ini dikatakan juga begini,
Maka dari itu diperlukan ketulusan hati dalam memberi dan melakukan segala sesuatunya. Dasar kita melakukan segala sesuatu. Kalau kita tidak melakukannya dengan tulus, tidak akan memberikan manfaat atau fungsi atau kebutuhan orang yang menerima apa yang kita lakukan. Kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, kalau dasarnya tidak tulus dari Allah, bukan dari manusia, maka tidak akan memberi berkat, tidak akan mendatangkan berkat bagi orang yang menerima atau yang mendengar dari apa yang disampaikan. Gitu. Harusnya itu dipahami oleh kita semua. Harusnya kita memahami bahwa ketulusan itu sesuatu yang luar biasa, yang sifatnya kekal dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan tidak tulus menyerahkan hidupnya untuk memberi saudara penebusan, saya yakin kita tidak akan bisa terselamatkan dengan baik. Dia memandang Bapaknya, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi dalam hidupku. Anak berbicara begitu. Bagaimana dengan kita? Orang yang tulus akan melakukan firman Allah. Orang yang tulus akan tahu status pribadinya dia. Orang yang tulus, dia akan mengerti bahwa dia adalah warga kerajaan Allah. Coba bayangkan, kalau kita tidak paham dengan status kita, tidak paham dengan posisi kita, kita akan sembrono dalam segala hal. Padahal kita punya rambu-rambu kehidupan adalah firman Allah. Tuhan katakan apa? Segala sesuatu yang engkau terima dan lakukan seolah-olah engkau melakukan untuk Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri. Karena hidup kita adalah kasih karunia Allah. Kalau Rasul Paulus katakan demikian dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa ketulusan dan kemurnian itu datangnya dari Allah dan bukan dari hikmat manusia, maka kita tidak akan sembarangan melakukan banyak perkara. Kita tidak sembarangan bersikap dan berkelakuan dan bertindak dan mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Orang yang menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan, coba perhatikan, dia menjadi bahan cemoohan bagi banyak orang. Tapi dia tidak sadar bahwa dia menjadi cemoohan bagi banyak orang. Anak-anak akan berkelakuan seperti anak-anak. Dan orang bijak, orang yang dewasa akan berkelakuan seperti firman yang disampaikan, yang diterima dan dilakukan dengan baik. Coba bayangno, saudara umure piro, terus kelakuan kita seperti anak-anak. Itu tidak akan tidak hanya mempermalukan diri pribadi kita, tapi mempermalukan nama Tuhan, mempermalukan status kita sebagai duta dari kerajaan Allah. Itu juga mempermalukan bahwa siapa Anda di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sekali waktu kejadian, saya ketemu orang, dia, waduh, Bu, aku ising muasno wong kuwi. Lah apa? Lah umure wis tuwa tapi kelakone kok ngono. Ayo Bapak Ibu. Kalau hidup kita tidak selaras sepikiran dan kehendak Allah, saya percaya kita dari bahan cemoohan bagi orang lain. Gitu. Nah, bagaimana kita harus memiliki ketulusan hati dalam kehidupan kita? Bagaimana kita akan memiliki suatu ketulusan hati dalam kehidupan kita? Firman Allah dari 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan, ketulusan itu bersumber dari Allah. Ketulusan itu bersumber dari Allah. Ketulusan sejati tidak akan muncul dari hikmat manusia, tetapi muncul dari kasih karunia Allah. Oleh karena itu kita merasakan ketulusan yang Tuhan berikan untuk kita, maka kita akan melakukan yang tulus kepada orang lain. Jadi saya katakan begini, tadi orang yang baru lahir, tidak langsung orang itu
tulus dalam hidupnya atau tabah dalam hidupnya. Ada perlu proses panjang dalam hidupnya. Orang itu harus taat atas firman Allah dan bertumbuh dalam Allah. Maka dia akan mengerti sikap dan sifat Allah dalam hidupnya. Makanya Paulus katakan apa? Ketulusan dan kemurnian itu bukan dari hikmat manusia, dari Allah. Kalau saudara mau hidup sesuai standar Allah, belajar dari firman Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah manual kehidupan kita. Kalau mobil untuk diperbaiki, harus ada buku manualnya. Manusia kalau mau diperbaiki, ada buku manualnya apa? Alkitab, firman Tuhan. Itu. Jadi nggak ada pembiaran dalam kehidupan kita. Sesuatu yang salah tidak ditegur, itu pembiarannya membawa dampak yang besar untuk jangka panjang. Orang yang memiliki dosa kecil dan dipelihara, itu menjadi gunung dan menjadi beringin yang tidak bisa dicabut oleh manusia itu sendiri. Perlu kekuatan ekstra. Satu saja noktan dalam kehidupanmu, pikiran yang negatif, itu memerlukan banyak kekuatan untuk mengubah menjadi suatu pikiran yang benar sesuai firman Allah. Atau orang bilang ini, berpikiran positif. Sebenarnya berpikiran positif baik, tapi lebih baik lagi kalau kita berpikiran benar sesuai standar Allah, yaitu firman Allah. Saya bertahun-tahun diajar tentang hal ini. Selama saya mulai pertobatan dan saya mulai mengambil keputusan untuk melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak langsung tulus dalam banyak hal. Oh, saya hitung-hitungan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Aduh, kalau saya melakukan ini saya pasti dipuji, gitu ya, begitu ya manusia ya awalnya. Kalau bukan saya, gitu bahasa ini yang sering kita dengar. Kalau bukan saya, gereja itu nggak maju, manajemen itu nggak baik, begitu, toh? Seringkali kan kita ngomong kayak gitu. Padahal semuanya itu adalah titipan daripada Tuhan. Semua itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan ambil karunia itu dan skill itu, saya tidak bisa pikirkan bagaimana keadaan saudara dan saya pada waktu itu. Saya sempat berapa tahun stuck karena kesombongan rohani. Karena jabatan dan status itu yang membuat kita kadang-kala sombong dalam banyak hal. Tapi Tuhan ajar melalui hal itu. Tuhan mengajar dengan situasi itu, saya menjadi belajar rendah hati, gitu ya. Belajar tabah, belajar tulus untuk banyak hal, gitu. Sampai saya harus belajar untuk melakukan segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Yaitu apa? Membuat taman dalam gereja dengan luasnya yang luar biasa, gitu. Itu nggak mudah bagi saya waktu itu. Yang tiap hari dalam ruangan yang orang bilang 16 paling dingin dalam ruangan itu saya waktu itu. Tapi ketika Tuhan ajar ditugaskan untuk membuat taman 3,5 hektar dengan waktu 3,5 tahun. Bapak Ibu, tanpa skill saya belajar bergantung dengan Tuhan. Di tempat itu Tuhan mengajar saya tentang iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saya nggak tahu tanaman itu nama tabebuya atau apapun itu, saya nggak tahu, anjuang atau apa, Taiwan beauty gitu, atau ketapang kencana gitu ya saudara. Ketika saya di lapangan Tuhan mengajar saya satu persatu. Tahu Bapak Ibu, ketika hikmat Allah turun atasmu dalam kehidupan ini, dan ketika engkau mengenal Allahmu dengan baik, ada pengajaran yang benar daripada Allah. Ada sesuatu hikmat yang Allah berikan dalam kehidupanmu dan kau bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saya mengingat itu kan Tuhan, saya bersyukur Tuhan ajar aku. Tuhan, aku bersyukur Tuhan taruh di tempat yang demikian yang mengajar aku mulai bertumbuh di dalam iman dan mengenal Allahku dengan dahsyat. Tidak baik saya waktu itu. Saya ditegur karena ini kok tidak tumbuh tunasnya, saudara bayangkan. Batang pohon yang gede ditanam di taman. Lah mau ujuk-ujuk langsung tumbuh tunas cilik ngono enggak, saudara. Setiap hari saya keliling, saya tumpang tangan pohon-pohon itu. Dan apa yang terjadi? Tidak lama, sekitar 3 bulan, mulai tunas tumbuh satu, saya perhatikan. Saya bilang, Tuhan terima kasih, kau tidak pernah mempermalukan saya. Keadaan seseorang itu mengajar kita untuk dewasa. Keadaan dan kondisi seseorang itu mengajar kau
berkuasa di dalam Tuhan. Jadi ketika engkau ditekan, ditindas, dihina, engkau difitnah, katakan, Tuhan, aku bersyukur engkau di pihakku dan aku dikuatkan dalam banyak perkara. Kalau saudara waras, saya baru ngomong dengan Venta. Dia ngomong, wes talak wong waras itu jadi reken untuk banyak hal, gitu ya. Orang waras itu akan diam dan bersyukur dalam hidupnya. Dia tidak akan menghiraukan orang yang tidak waras. Orang yang waras itu akan tahu bahwa situasinya itu benar di hadapan Allah. Dia akan berdiam diri dan mengatakan, Tuhan berkati orang-orang itu. Itu orang yang waras. Orang yang sehat dalam rohaninya. Itu kalau waras itu kan kasar, saudara. Orang yang sehat rohaninya tidak akan memberontak dengan kondisi yang dialami. Tapi dia mengangkat tangan dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Kristus di dalam hidup. Apapun itu keadaan. Makanya ketulusan hati, ketabahan hati itu merupakan sikap hati manusia. Itu bertumbuh karena pertolongan dari Allah. Dan itu asalnya dari Allah. Bukan dari manusia dan hikmat manusia. Kalau kita diproses untuk banyak hal hari-hari ini. Buka mata lebar-lebar. Buka telinga rohanimu untuk firman Allah. Dan ucapkan itu di dalam hatimu. Maka engkau akan menemukan kemenangan dalam hidup. Setiap kali saya mengalami suatu tekanan hidup, saya cuma katakan, hanya dekat Allah saja aku menjadi tenang. Daripadanya lah keselamatan. Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja. Jadi ketika ada masalah, ada tekanan, saya cuma duduk diam, Tuhan, terima kasih. Dekat Allah berarti membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Allah. Hari semakin hari, maka karaktermu, sikapmu dan sifatmu seperti Allah. Saudara mau seperti siapa? Kalau kita mau seperti Allah, bangun hubungan dengan Allah. Kalau kita sikap kita, sifat kita jahat, bangun hubungan dengan orang-orang yang jahat, maka saudara akan jahat. Orang berdosa tidak diajar, tapi dengan sendirinya dia akan berdosa. Tapi untuk menjadi baik dan benar di hadapan Allah, itu perlu proses panjang dalam pendewasaan. Begitu. Kalau ketulusan itu sumbernya daripada Allah. Yang kedua, bagaimana kita untuk mendapatkan, untuk memiliki ketulusan. Yang kedua, saudara harus melatih hidup saudara dengan membangun hubungan baik dengan orang-orang yang di sekitar kita. Begitu ya. Jadi hal yang kedua, supaya saudara memiliki hubungan yang membangun hati saudara menjadi tulus dalam kehidupan ini, saudara harus membangun hubungan yang baik dengan orang sekitar. Entah itu orang itu cerewetnya gimana, atau orang yang suka ngomongnya gimana, saudara harus membangun hubungan orang itu. Maka di situ dilatih, saudara tulus enggak membangun hubungan dengan orang tersebut. Saudara tulus enggak berdekatan dengan orang-orang yang demikian. Mungkin orang itu, waduh ngomongnya tajam gitu ya saudara. Seringkali kan orang ngomongnya jutek gitu ya saudara. Ada orang yang demikian. Awalnya saya begitu. Saya itu jutek, saya itu orang pemarah. Tapi proses waktu yang Tuhan ajarkan, ketika orang ngomong sesuatu yang tidak benar, saya cuma perhatikan orang itu. Aku ya dulunya ngono, gitu ya saudara. Saya itu dulunya kayak gitu, juteknya luar biasa saudara. Orang lihat saya kayak gini, kok jahat banget mukanya ngono gitu. Kayak aku nih luar biasa. Pembawaan seseorang kadang-kala tidak bisa merubah dalam waktu sekejap. Perlu proses panjang gitu ya. Jadi ketulusan itu dapat kita peroleh dengan cara membangun hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita. Hubungan baik mungkin kita nggak dapat sesuatu yang baik, tapi ketika kita membangun hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita, maka itu melatih kita untuk membangun hati yang tulus, untuk menerima mereka apa adanya, tidak menerima mereka karena sesuatu yang kurang dalam kehidupan saudara kita di dalam Kristus. Bayangkan Bapak Ibu,
Nah, kita membangun hubungan ya dengan orang-orang sekitar kita. Terus orang itu gak sesuai dengan standar kita. Saudara tidak akan punya teman baik. Bapak Ibu tidak akan punya sahabat dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mempunyai orang-orang yang bisa menopang kita di waktu ke depan. Kita tidak akan memiliki saudara dalam Kristus yang benar-benar saling melengkapi. Karena tidak semua orang sempurna dalam kehidupannya. Ada banyak kekurangan, ada banyak kelebihan. Kelebihan menutup yang kurang akan menerima kelebihan dari saudaranya yang lain. Gak perlu cemburu Bapak Ibu, saudara punya kelebihan masing-masing. Gak usah meri, ya, punya kelebihan masing-masing, gitu ya. Ketika orang punya kelebihan gitu, ketika saya punya adik-adik rohani, saya menyiapkan mereka mulai dari muda. Ketika tugas saya alihkan, gitu ya. Saya melihat banyak kekurangan, tapi pelan-pelan saya bimbing mereka dengan tulus hati. Dasarnya tulus. Mereka menjadi bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Begitu. Luar biasa. Jadi ketulusan hati itu dibangun dari membangun hubungan dengan sesama. Dan yang terakhir begini. Ketulusan membuat Paulus dapat melayani sesama dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan jemaat di Korintus. Selain membangun hubungan yang baik, Bapak Ibu perhatikan, yang terakhir, melayani sesama lebih baik lagi. Loh, melayani sesama lebih baik lagi. Jangan standar. Anak-anak Tuhan bukan hidup yang standar, tapi di atas rata-rata. Begitu. Kalau memberi yang terbaik, kita sudah terima yang terbaik dari Tuhan. Beri yang terbaik. Kalau sekarang saya punya tugas mendampingi ibu saya harus beri yang terbaik untuk ibu saya. Awalnya ada banyak sifat karakter beliau yang tidak bisa saya terima karena saya hamba Tuhan. Tapi pelan-pelan saya boleh memahami beliau orang tua. Usia lanjut, kadangkala pikunnya nongol gitu Bapak Ibu ya. Tapi saya terima, beliau orang tua saya harus kembalikan apa yang saya telah terima sebelumnya. Gak gampang melayani orang tua dengan usia 80 lebih, gitu, hampir 86. Itu usianya udah begitu ibu saya. Ketika saya mengambil keputusan, saya gak punya pikiran macam-macam. Saya dampingi beliau, saya layani jadi asisten rumah tangga, gelarnya doktor, gitu ya saudara. Tapi saya suka cita melayani beliau dalam usia yang tua. Saya nggak bisa berikan apa-apa kepada beliau, tapi waktu-waktu usia tua saya bisa mendampingi beliau dengan sukacita. Ada tawa dalam rumah itu. Sekarang ada tawa. Sebelumnya enggak, susah luar biasa. Pikirannya macam-macam. Kadang-kala sampai mai timbul. Orang tua nggak pikirannya mahnya geraknya itu, asam lambungnya naik. Saya harus menghibur beliau, saya tak buat ketawa, tak beri yang terbaik, walaupun saya tidak punya banyak hal gitu. Tapi beri yang terbaik. Hormati orang tuamu. Kalau engkau masih punya orang tua. Umur panjang ada dalam tanganmu. Itu firman Allah. Amsal 3. Hormati orang tua. Kalau dia masih ada orang tua, berkati dia. Mungkin orang tuamu punya pendapatan gitu ya, pendapatan sendiri, punya pensiun, tapi berkati dia seapapun. Jangan sampai tunggu kelaparan orang tua. Berkati, memberkati orang tua itu perlu latihan, nggak semuanya bisa. Saya mau bilang, tidak semuanya orang bisa memberkati orang tuanya. Perlu perhitungan. Aduh lah tak kayak wong tua kowe sono berkati udah dewe ngono ya, Bapak Ibu. Tapi saya mau bilang, saya sampaikan dari tempat ini, berkati orang tuamu dalam kehidupan masa tuanya. Dia telah melahirkan engkau, membuat engkau hidup dan punya pegangan hidup. Berkati mereka dengan baik. Ketulusan hati juga dilatih dari rumah, bukan hanya orang-orang di luar. Jangan perkataan itu keluar dari orang luar, tapi dari dalam rumahmu sendiri. Wah itu, ibu itu loh baiknya luar biasa. Tulusnya luar biasa ketika dia memberkati.
Tapi ketika orang dari rumah satu warga, anggota rumah tangga, apa tulus apa wong kuwi dimetu semua, saudara. Waduh, tulus itu dari dalam rumah keluar jadi berkat bagi banyak orang. Kasih itu mengalir dari dalam dan keluar, bukan dari luar ke dalam. Dari dalam hubunganmu, dari rumahmu gimana, kehidupanmu, hubunganmu dengan anggota keluargamu gimana, kasihmu dengan adik-adik dan saudaramu yang lain gimana. Itu tergantung bagaimana saudara menerapkan dalam kehidupan. Amin firman Tuhan bagi kita. Gak usah panjang-panjang. Titik aja gak susah ya, trakno. Apalagi lah akeh. Tambah semakin banyak saudara mendengar firman Allah, semakin banyak juga saudara dituntut untuk melakukan firman Allah. Itu. Mari kita angkat satu pujian, selidikilah aku. Selidiklah akan aku. Saya bacakan ayat yang disampaikan dalam warta gereja. Tetapi aku engkau ya Tuhan, Mazmur 41 ayat 13-14. Tetapi aku engkau ya menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Ya, amin. Itu yang dapat saya sampaikan. Selidiklah akan aku, ya Allah. Itu ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujian. Selidiklah lihat hati. Bukan. Selidiklah akan. Ya, lagu lama. Oke. Bahasanya nggak panjang seperti lagu-lagu sekarang, tapi lagu ini menoreh dalam hati kita, pikiran kita, membuat kita terbuka bahwa siapa kita di hadapan Allah. Katakan sekali lagi, selidiklah akan aku.
Katakan kepada dirimu sendiri, ketahuilah akan hatiku. Pujilah ya Tuhan, pujilah akan daku. Dan ketahuilah akan segala kepikiran, akan segala kepikiran, akan segala kepikiran, akan segala kepikiranku. Bapak Ibu, mulai kita selidiki hati kita. Mulai kita renungkan perjalanan iman kita. Mulai kita koreksi dan evaluasi apa yang kita buat selama ini. Apakah kita sudah tulus dalam kehidupan ini? Apakah kita tahu bahwa ketulusan itu sumbernya daripada Allah? Apakah kita mendasari hubungan kita dengan sesama kita dengan hati yang tulus? Apakah kita memberkati orang sekitar kita dan kita melakukan hal yang baik didasari oleh yang tulus? Apakah kita mengharapkan sesuatu ketika kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita mengharapkan pujian dari apa yang kita buat? Sebenarnya upah telah disiapkan oleh Allah. Upah yang daripada Tuhan itu yang terbaik daripada pari manusia. Karena ketulusan itu asalnya dari Allah, bukan dari hikmat manusia. Kalau kita mendengar firman Allah pada hari ini, seharusnya paradigma kehidupan kita mulai berubah dari waktu ke waktu. Sudut pandang kita akan berubah dari waktu ke waktu karena dasarnya dari firman Allah. Mungkin kita terlalu lama dengan proses kehidupan yang menyakitkan karena perlakuan orang-orang sekitar kita, karena sikap dan tindakan orang-orang sekitarmu. Tapi mulai hari ini, minta kekuatan daripada Allah. Mulai sesuatu yang kecil, yang mengubah sudut pandang orang terhadap hidup. Jalan yang Tuhan tunjukkan, itu yang terbaik dalam hidup. Jalan dan rencana Allah itu sempurna di dalam hidup, karena ada Allah di dalamnya. Kalau kita nyanyikan bersama selidiki, ya Allah akan daku. Sebenarnya itu menunjukkan untuk membuka siapa, melepaskan topeng-topeng yang biasa kita pakai selama ini. Topeng kehidupan yang kelihatannya baik, tapi adakah perkenanan Allah di dalamnya? Bapak, hamba-Mu boleh berhenti berbicara untuk hari ini. Tapi kehidupan kami akan terus berlanjut. Dan Roh-Mu tidak akan pernah berhenti mengajar kami. Itu yang membuat kami kuat hari-hari ini ya Tuhan. Yang menjadikan kami mampu untuk melayani Engkau dan melayani pekerjaan-Mu hari-hari ini. Secara manusia hamba-Mu tidak mampu. Kekuatan itu datangnya daripada-Mu ya Tuhan. Mampukan umat-Mu
seperti Kau memampukan hamba-Mu. Biarlah dari mulut bibir kami keluar ucapan syukur yang memuliakan Allah. Bukan yang mengeluh dan mengeri kambing hitam ya Tuhan. Mampukan kami yang memberi yang terbaik untuk pelayanan ini. Mampukan kami semuanya untuk memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan. Kami hanya memiliki diri kami yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Mampukan jemaat Tuhan untuk kuat di dalam Kau untuk hari-hari ini. Mampukan kami semua untuk teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin kondisi kami tidak baik, tapi kami tahu Tuhan telah menyiapkan yang terbaik dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Biar kebenaran itu meneguhkan iman kami dan kami semakin hari bertumbuh dewasa. Dan berbuah, dan buah itu adalah perkenanan daripada Tuhan. Bapa, terima kasih. Roh-Mu yang kudus untuk terus teguh mengajar kami. Kuatkan hati nurani kami Tuhan. Kuatkan hati kami untuk hari-hari ini. Dan kuat di dalam kami. Engkau adalah sandaran hidup kami ya Bapa. Hanya dekat Allah saja hati kami menjadi tenang. Hidup kami menjadi tenang. Daripada mula keselamatan itu yang luar biasa. Hari ini hamba-Mu berhenti berbicara. Segala sesuatu yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kami dan kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.